semuanya, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinasin Fatia, saya perwakilan dari kelompok KWN absen 25-38. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan isi materi dari PPT yang telah kelompok kami buat, yang berjudul Bela Negara untuk Kemakmuran Bangsa. Selamat menonton! Belum lebih lanjut ke materi, sebaiknya kita tahu apa sih bela negara untuk kemakmuran bangsa? Bela negara untuk kemakmuran bangsa adalah wujud cinta tanah air dan kontribusi produktif dalam memperkuat ekonomi dan sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan dengan mendukung produk lokal, meningkatkan kompetensi profesional, dan menjaga integritas kerja demi menciptakan kemandirian nasional. Dengan mengoptimalkan potensi diri, warga negara turut membangun fondasi kesejahteraan yang kokoh dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bela negara untuk kemakmuran bangsa sudah landasan hukumnya loh teman-teman, seperti pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan dilanjut pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal ini memiliki inti yang sama, yaitu menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang mengikat warga negara, baik sebagai hak yang dilindungi maupun kewajiban yang harus ditunaikan. Perbedaannya terletak pada kontribusinya. Jika Pasal 27 ayat 3 berfokus pada bela negara yang bersifat makro dan non-fisik melalui pengabdian profesi, prestasi, serta pelestarian budaya sehari-hari. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 berfokus pada pertahanan keamanan yang bersifat fisik dan taktis guna menghadapi ancaman nyata, di mana rakyat bertindak sebagai kekuatan pendukung bagi TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara ekonomi dan juga pertahanan? Jawabannya ada banget teman-teman. Hal ini sering disebut sebagai defense ekonomi. Pertahanan yang kuat menjamin stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi yang sehat menyediakan modal untuk membangun fondasi ketahanan nasional yang kuat. Ekonomi yang kuat berfungsi sebagai penyokong utama pertahanan melalui penyediaan anggaran, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan serta peningkatan sumber daya manusia sebagai komponen pertahanan. Tapi di sisi lain, pertahanan juga berperan nih sebagai pelindung aktivitas ekonomi dengan menjamin stabilitas keamanan dan kedaulatan wilayah. Keberadaan kekuatan pertahanan yang kredibel menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi objek vital nasional, serta menjaga jalur perdagangan internasional yang krusial bagi pendapatan negara. Materi saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nawala Tonani, dan pada slide ini saya akan membahas tentang pengertian AGHT beserta contohnya. AGHT atau yang biasa kita kenal sebagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan merupakan berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas serta keamanan negara, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Yang pertama ada ancaman atau suatu tindakan yang direncanakan untuk membahayakan negara. Contohnya adalah radikalisme dan gerakan separatis. Yang kedua ada tantangan, yaitu kondisi yang mendorong bangsa untuk meningkatkan kemampuan dan strategi agar tidak berkembang menjadi suatu ancaman. Contohnya adalah meningkatkan pendidikan anti-radikalisme dan memperkuat pemahaman Pancasila. Selanjutnya yang ketiga ada hambatan, yaitu masalah yang berasal dari dalam negeri. Contohnya seperti kurangnya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan remaja atau keterbatasan infrastruktur dan kualitas SDM. Dan yang terakhir ada gangguan, yaitu suatu tindakan yang mengganggu stabilitas secara tidak terarah, seperti hoaks, judi online, pinjaman ilegal, hingga penyebaran paham asing yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh AGHT dalam bidang sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, beserta isu terkini yang terjadi pada tahun 2025 dan 2026. Dalam bidang sosial budaya, ancaman dapat berupa radikalisme dan konflik SARA yang dapat memecah belah suatu bangsa. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat kita agar bisa menjaga keberagaman budaya Indonesia di era globalisasi. Sementara hambatannya adalah mulai munculnya budaya lokal akibat pengaruh budaya asing. Gangguan yang sering terjadi, misalnya seperti kenakalan remaja, narkoba, dan pergaulan bebas. Kemudian, dalam bidang pertahanan dan keamanan, ancamannya meliputi serangan militer asing, spionase, sabotase,
hingga konflik perbatasan. Tantangannya adalah modernisasi alat pertahanan dan menghadapi perang cyber. Hambatan yang muncul seperti keterbatasan anggaran pertahanan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sedangkan gangguannya berupa vandalisme, kerusuhan, dan tindak kriminal. Selain itu, terdapat pula beberapa isu AGHT terkini di Indonesia, seperti radikalisme, serangan cyber, judi online, degradasi moral, perubahan iklim, hingga masalah pangan dan energi. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta melalui pendidikan anti-hoax, deradikalisme, dan penguatan ketahanan nasional. Selanjutnya ada Astagatra, atau 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi dasar kekuatan dan ketahanan suatu negara. Astagatra tersebut dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sendiri adalah aspek alamiah atau aspek yang sudah dimiliki negara sejak awal. Hal ini berupa geografi, demografi, dan sumber daya alam. Contohnya, Indonesia memiliki posisi strategis di antara 2 benua dan 2 samudra, yang memberikan keuntungan secara ekonomi dan juga menimbulkan kerawanan seperti penyelundupan dan sengketa wilayah. Selain itu, Indonesia juga memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan agar penduduk usia produktif menjadi kekuatan bangsa. Kekayaan sumber daya alam juga harus dikelola dengan baik melalui hilirisasi agar tidak hanya dimanfaatkan oleh pihak asing saja. Selanjutnya ada Pancagatra atau aspek sosial yang bersifat dinamis. Pancagatra sendiri merupakan aspek kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang melibatkan panca indera manusia. Yang pertama ada Gatra ideologi atau Pancasila sebagai satu-satunya asas yang menyatukan keberagaman. Yang kedua ada Gatra politik, yaitu keseimbangan antara kekuatan pemerintah dan aspirasi rakyat serta infrastruktur negara. Yang ketiga ada Gatra ekonomi, yaitu terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan dari krisis global. Selanjutnya ada Gatra sosial budaya, yaitu ketahanan masyarakat yang memiliki kepribadian nasional, gotong royong, dan toleransi tinggi. Yang terakhir ada Gatra pertahanan dan keamanan, di mana rakyat menjadi pendukung kekuatan TNI dan Polri. Pada slide selanjutnya dijelaskan mengenai data stabilitas nasional Indonesia pada tahun 2025 hingga 2026 berdasarkan laporan Lemhanas dan data ekonomi nasional. Indeks ketahanan nasional tahun 2025 berada pada angka 2,84, di mana ini termasuk kategori yang cukup tangguh, dan menunjukkan bahwa kondisi nasional Indonesia masih stabil meskipun menghadapi tantangan geopolitik global. Bidang politik dan ekonomi menjadi sektor yang cukup kuat, terutama setelah pelaksanaan pemilu. Kemudian dari sisi ekonomi dan sosial, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada kisaran 5 hingga 5,6%, dan hal ini didukung oleh konsumsi masyarakat dan perkembangan industri dalam negeri. Tingkat inflasi juga tetap stabil di sekitar angka 3,7%, sehingga harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Selain itu juga, indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat cukup pesat menjadi 75,90% yang menunjukkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik. Namun demikian, Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan strategis, seperti ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, ancaman keamanan cyber, dan meningkatnya bencana alam, serta dampak sosial dari judi online dan pinjaman ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh masyarakat dan pemerintah agar stabilitas nasional tetap terjaga dan ketahanan bangsa semakin kuat di masa depan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Fatih Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin tentang implementasi keseharian kedaulatan ekonomi pilar pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah implementasi keseharian. Bagaimana kita bisa menjalankan nilai-nilai nasionalisme secara praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari sebagai masyarakat. Yang pertama itu kita ada merawat toleransi dan solidaritas sosial, membangun jembatan komunikasi antar golongan, menghormati perbedaan suku, agama, dan saling membantu guna menangkal benih perpecahan nasional. Yang kedua itu kita memerangi disinformasi dan hoax. Menjadi agen literasi dengan
menyaring informasi sebelum membagikannya, guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan ruang digital nasional. Yang ketiga itu menjunjung tinggi integritas akademik, membudayakan sikap jujur, bebas plagiarisme, dan disiplin dalam menuntut ilmu demi menciptakan sumber daya manusia masa depan yang beretika tinggi. Terus ada kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi ini kita itu ditekankan untuk bisa membeli produk-produk lokal. Karena kenapa membeli produk dalam negeri bukan sekadar pilihan berbelanja, melainkan aksi bela negara konkret yang memutar roda perekonomian lokal. Jadi kalau kita membeli produk-produk dalam negeri itu bisa memperkuat perekonomian yang ada di dalam negeri ini dan mengurangi ancaman ekonomi dari global. Dengan menguatkan UMKM, kita membangun benteng pertahanan nasional yang kokoh dan dalam menghadapi tantangan resesi ekonomi global seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah peran pendidikan. Kenapa peran pendidikan juga sangat penting? Karena peran pendidikan membangun karakter dan moral bagi setiap masyarakat yang ada. Institut Pendidikan bertanggung jawab menanamkan nilai luhur Pancasila sejak dini. Terus juga fondasi moral yang kuat akan melahirkan generasi cerdas yang memiliki loyalitas tinggi terhadap keutuhan NKRI. Terus ada juga nih di pendidikan penguasaan iptek dan literasi. Kenapa sih penguasaan iptek dan literasi sangat penting? Ya karena untuk menguasai sains dan teknologi masa kini merupakan bentuk nyata bela negara modern. Terus juga pendidikan mempersiapkan inovator tangguh yang siap mandiri agar bangsa tidak bergantung pada teknologi asing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafrul Husni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan ketahanan nasional di era globalisasi. Perkembangan lingkungan globalisasi saat ini mempermudah masuknya paham ideologi asing yang bertentangan dengan paham negara, seperti isu intoleransi. Arus globalisasi ini juga memicu kebergeseran nilai asli bangsa menuju pola hidup yang konsumtif, individualistik, dan gaya hidup ke barat-baratan. Berdasarkan data resmi penanganan konten negatif dari Komdigi periode dari 2018 hingga 2021, selain masalah terorisme, radikalisme, dan penipuan, ada dua tantangan terbesar yang grafiknya melonjak sangat tinggi dan mendominasi, yaitu masalah pornografi dan perjudian. Mari kita bedah lebih dalam di slide berikutnya. Melanjutkan grafik sebelumnya, angka pemblokiran untuk pornografi dan perjudian sebenarnya masih sangat panjang jika ditarik atas. Perlu dicatat bahwa data yang ditampilkan tadi berasal dari periode 2018 hingga 2021. Padahal, fenomena perjudian online justru baru mulai marak dan berkembang sangat pesat di Indonesia sejak pandemi COVID-19, yaitu sekitar tahun 2020 hingga 2021, dan masih merajalela hingga saat ini. Fenomena ini didorong kuat oleh tingginya aksesibilitas internet dan penggunaan media sosial di masyarakat. Pemerintah Indonesia sejatinya telah melakukan langkah nyata dengan memblokir lebih dari 1,1 juta situs pornografi melalui kebijakan internet sehat. Namun mirisnya, pemblokiran tersebut tidak menyurutkan minat masyarakat. Banyak pengguna internet yang mengakali blokir ini dengan menggunakan VPN, proxy, atau peramban private. Faktanya, berdasarkan data dari Lead Media, Indonesia berada di posisi tepat di bawah Amerika Serikat dengan angka mencapai 765,4. Tentu saja, ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan sosial budaya kita. Melihat tantangan digital yang begitu besar, sangat penting adanya sinergi komponen bangsa melalui pendidikan karakter.
Perguruan tinggi berfungsi sebagai wadah utama untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat melalui pendidikan Pancasila. Selain itu, diperlukan metode pentahelix, yaitu kolaborasi sinergis antara akademisi, sektor swasta atau dunia usaha, pemerintah termasuk TNI dan Polri, dan komunitas masyarakat. Melalui kolaborasi 5 elemen inilah, kita dapat membangun toleransi dan wawasan kebangsaan yang jauh lebih kokoh. Sebagai kesimpulan, pertahanan nasional yang tangguh menghadapi ancaman hanya dapat terwujud jika seluruh komponen bangsa memiliki loyalitas terhadap jati diri kebangsaan. Pancasila adalah pedoman hukum tertinggi sekaligus modal dasar kita dalam menciptakan kepedulian serta perwujudan bela negara yang sesungguhnya. Menjaga bangsa dari dampak negatif, globalisasi adalah tanggung jawab kita bersama demi kemakmuran Indonesia. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pemaparan materi dari saya. Namun, diskusi kita tentu tidak berakhir sampai di sini. Karena video ini merupakan bagian dari presentasi kelompok kelas kewarganegaraan, saya sangat membuka bagi diri teman-teman maupun dosen pengampu yang ingin memberikan tanggapan, kritik membangun, atau pertanyaan terkait materi ketahanan nasional ini. Silahkan sampaikan tanggapan kalian di kolom komentar YouTube di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.